Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah cerita kutukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Taksi online itu akhirnya berhenti di depan salah satu tempat wisata kota Surabaya. Dia memilih mengunjungi ekowisata mangrove untuk mengalihkan pikirannya kusut agar bisa kembali jernih. Wanita itu berjalan santai sambil menikmati pemandangan hutan mangrove. Saat tinggal di Bogor, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk sekedar mengunjungi tempat wisata. Hari-harinya benar-benar hanya disibukkan dengan mendampingi orang sakit. Ia harus selalu memastikan bahwa tidak ada makhluk halus yang akan mengganggu istirahat orang yang ia dampingi. Meskipun pada akhirnya si sakit akan tetap mengalami kematian setelah 2 tahun tidak pernah sembuh. Ia berhenti di bagian tengah jembatan pada kawasan ekowisata mangrove tersebut. Pikirannya kembali berputar pada apa yang dikatakan oleh Zainal soal rumah dan semua anggota keluarganya yang dikutuk oleh seorang, serta orang itu adalah orang yang memusuhi almarhum kakek serta almarhumah neneknya. Meski penjelasan Zainal belum benar-benar jelas bagi dia, tapi setidaknya dia mulai tahu harus mencari fakta dari arah mana. Ia jelas tidak bisa diam saja, bukan karena ia takut dengan sakit atau kematian, yang sudah jelas akan menjemput setiap manusia di muka bumi ini. Ia hanya tidak mau terus-menerus merasa penasaran tanpa ujung. Ia berhak tahu dan juga berhak mencari cara untuk mengakhiri hal yang menimpa keluarganya selama ini. Hai, apakah ada yang bisa aku bantu? Kelihatannya kamu adalah pengunjung baru di sini, butuh didampingi, tawar seorang pria yang mendatangi dia. Dia menoleh selama beberapa saat hanya untuk melihat siapa orang yang mendatangi dirinya dan mengganggu ketenangannya. Setelah melihat siapa orang itu selama beberapa saat, dia langsung kembali mengalihkan tatapannya ke arah tanaman mangrove seperti tadi. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak butuh didampingi. Aku butuh dibiarkan sendiri. Tangkap dia tetap sopan, meski nada bicaranya datar. Meski tawarannya ditolak, pria itu masih juga belum mau mundur. Ia merasa optimis dan yakin bahwa dirinya akan mendapatkan perhatian dari wanita yang sudah ia sukai sejak pertama melihatnya dari kejauhan. Jadi meski dia sudah mengeluarkan kalimat penolakan, pria itu tidak akan berusaha sampai benar-benar berhasil membuat dia luluh dan setuju dengan tawarannya. Aku sudah sering datang ke sini loh, jadi aku sudah sangat hafal dengan detail tanaman mangrove di tempat ini. Bahkan aku juga tahu tentang jenis-jenisnya. Mangrove adalah hutan bakau, adalah sekumpulan tumbuhan yang hidup dan tumbuh di sepanjang bibir pantai. Hutan bakau atau hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya pada tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi dengan bahan organik. Fungsi hutan mangrove ini sejatinya adalah untuk melindungi pantai dari abrasi pantai, yaitu pengikisan yang disebabkan oleh ombak laut. Jenis-jenis tanaman mangrove ada 9, yaitu pria itu terdiam. Ia tidak sengaja kalau dia akan memotong ucapannya dengan cepat dan tidak memberikan celah sama sekali. Dia kembali menatap ke arah pria itu dengan tatapan yang sama seperti tadi. Kalau kamu pikir aku ini bodoh sehingga akan mudah terjebak dengan tawaranmu itu, maka pikiranmu jelas salah besar sejak awal. Aku sudah sering menghadapi pria seperti kamu, jadi aku tahu persis apa niatmu sejak awal. Sebaiknya lain kali kamu harus lebih pintar lagi.
kalau mau mendekati seseorang. Caramu terlalu kuno, saran dia. Dia pun kembali terbalik dan begitu saja meninggalkan pria tadi dengan wajah yang sudah memerah sempurna akibat merasa malu. Perasaan yang ia rasakan terhadap dia begitu menggebu, tapi nyatanya ia justru mendapat penolakan, padahal belum menunjukkan sama sekali soal perasaannya. Dia memang sudah menjauh, namun tatap pria itu masih terarah kepadanya diiringi dengan rasa marah yang sulit dikendalikan. Dia tiba di rumah setelah puas berjalan-jalan di kota Surabaya. Laila dan Eman menyambutnya, namun mereka tidak berani bertanya kemana wanita itu pergi, sehingga harus meninggalkan Fikri, Deden, dan Zainal. Dia juga tidak memiliki niat untuk menjelaskan apa-apa. Wanita itu langsung masuk ke kamarnya dan merebahkan diri di atas tempat tidur akibat lelah. Kedua matanya sama sekali tidak terpejam. Ia menatap lurus ke langit-langit kamarnya sambil memikirkan soal musuh yang begitu membenci almarhum kakek dan almarhumah neneknya. Pikirannya benar-benar hanya terpusat pada kata tersebut. Siapa yang membenci mereka? Kenapa mereka bisa sampai dibenci sehingga keluarga ini harus menerima akibatnya? Bukankah mereka adalah orang-orang yang baik? Kenapa ada orang yang membenci orang baik? Batin dia penuh dengan pertanyaan. Raga langsung duduk di sofa sambil termenung ketika baru saja sampai di rumah. Hal itu membuat ibu dan ayahnya merasa heran. Lalu segera menghampiri yang kini berada di ruang tamu rumah tersebut. Raga, ada apa nak? Kenapa kamu pulang dan langsung melamun? Apakah ada masalah di kantor? Tanya Rosa, ibu kandung Raga. Hari ini aku ditolak secara belak-belakan oleh seorang wanita di depan umum, Bu. Aku mendekati wanita itu sewajarnya karena aku merasa tertarik sejak pertama melihatnya. Tapi sayangnya wanita itu sama sekali tidak tertarik dengan tawaranku. Dia malah langsung menunjukkan kepintarannya untuk mematahkan tawaranku itu. Lalu membuat aku malu dengan mengatakan bahwa caraku terlalu kuno. Aku pun memenuhi bisikan yang aku dengar dan menggunakan ilmu penjerat. Tapi dia tetap saja tidak bisa aku jerat, Bu. Apakah menurut ibu ilmu jerat itu sudah tidak bisa aku pakai lagi sekarang? Apakah sekarang aku akan terlepas dari ilmu yang kakek tinggalkan sebelum beliau meninggal? Tanya Raga sedikit berharap. Nak, jangan terlalu berharap. Ilmu penjerat itu sangat sulit dilepaskan. Jika kamu memaksa ingin melepaskannya, maka kamu harus mempertaruhkan nyawamu sendiri. Tolong, jangan buat ibu dan ayah merasa resah. Jika kamu mendengar bisikan itu, lakukan saja yang harus kamu lakukan menggunakan ilmu itu. Jangan dilawan. Saran Yunus, ayah kandung Raga. Raga pun mulai memikirkan ayahnya katakan. Ia kembali merenung diiringi dengan perasaan terbebani akibat harus memegang ilmu yang tidak pernah diinginkan. Lagi pula kok tumben kamu sampai melamun hanya karena perkara bertemu satu wanita yang bahkan tidak berhasil kamu jerat dengan ilmu penjerat. Kenapa? Apakah wanita itu cantik sekali sehingga kamu merasa sulit melupakan ketika dia menolak tawaranmu? Rosa ingin tahu. Raga pun menatap ke arah ibunya setelah berhenti memikirkan peristiwa tadi. Iya, Bu, wanita itu cantik, sangat cantik, sehingga aku tidak bisa berhenti memikirnya sampai sekarang. Jawab Raga apa adanya. Deden segera meraih ponselnya ketika melihat nama Fikri tertera pada layar. Ia mengangkat telepon tersebut seraya beranjak ke jendela kamarnya agar bisa melihat rumah keluarga Prawira. Halo, Assalamualaikum Fik, bagaimana? Apakah dia sudah pulang? Tanya Deden. Sejak tadi pria itu tidak bisa tenang setelah dia pergi ke warung makan tanpa ditemani oleh siapapun. Ia merasa resah dan terus menantikan kabar dari Fikri. Ia tidak berhenti berdoa agar dia selalu baik-baik saja dimanapun wanita itu berada.
Waalaikumsalam, Den. Alhamdulillah, Non dia sudah kembali ke rumah. Saat ini dia sedang berada di kamarnya. Mungkin dia kelelahan setelah pergi jalan-jalan sendirian, jawab Fikri. Alhamdulillah kalau begitu, aku sangat ini mengawasi rumah keluarga Prawira dari jendela kamarku. Belum ada tanda-tanda adanya makhluk lain yang datang ke sana, ujar Deden. Kalau ada makhluk lain yang datang lagi dan membuat keributan agar kami semua merasa tidak betah tinggal di sini, maka Non dia pasti akan keluar dari kamarnya dan mengurus makhluk itu sampai benar-benar pergi. Dia pasti akan mengamuk lagi pada makhluk-makhluk halus yang datang, seperti yang kamu lihat tadi, tanggap Fikri. Dalam hati Deden membenarkan yang baru saja Fikri katakan. Dia jelas akan mengamuk lagi, seperti tadi. Dia tidak akan kembali meluapkan amarahnya ketika ada makhluk halus yang datang ke rumahnya. Hal itu jelas tidak bisa dicegah oleh Fikri ataupun Deden. Dia jelas berhak marah jika merasa terganggu. Mungkin yang dia lakukan itu ada luapan amarahnya setiap selama ini terus menghadapi siklus kehidupan yang sama penuh dengan misteri. Dia ingin tahu apa masalahnya sebenarnya. Namun seluruh anggota keluarganya tidak ada yang mau memberitahu. Sekarang dia bisa bebas meluapkan amarahnya dengan merasa sudah tidak ada lagi yang menghalangi dirinya. Seluruh anggota keluarganya telah meninggal dunia, hanya dirinya yang tersisa dan dia merasa sendirian. Jadi dia memutuskan untuk meluapkan amarahnya pada makhluk halus yang datang mengganggu ke rumah itu sebagai manifestasi rasa kehilangan yang begitu mendalam, duga Deden. Fikri kini memikirkan dugaan itu sambil terus menatap ke arah pintu kamar dia yang masih tertutup rapat. Deden benar, dia pasti merasakan kesedihan yang begitu mendalam sehingga tidak dapat mengontrol amarahnya ketika ada makhluk halus yang mengganggu. Satu-satunya jalan bagi dia untuk menghibur saat ini adalah dengan cara meluapkan amarah tersebut, karena dia mungkin saja sudah lama memendam semua amarah dan kesedihan selama 12 tahun terakhir. Fikri ingat betul dengan sifat dia adalah sosok paling penurut di dalam keluarga Prawira, terutama kepada orang tuanya. Jika kedua orang tuanya mengatakan untuk tidak bertanya-tanya soal apa yang terjadi di dalam keluarga mereka, maka dia tidak akan memaksa sampai mendapat jawaban. Dia akan memendam rasa ingin tahunya dan terdiam diri demi menutupi keinginan orang tuanya. Kalau begitu, aku tutup dulu teleponnya, Den. Akan aku kabari lagi padamu jika Non dia keluar dari kamarnya dan melakukan sesuatu, ujar Fikri. Ya, aku akan tunggu kabar selanjutnya darimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fikri kembali menyimpan ponselnya di dalam saku celana. Ia kemudian beranjak menuju teras. Tanpa tahu tak lama kemudian, dia akhirnya keluar dari kamar. Dia sudah mengintip dari lubang kunci sejak tadi. Ia tahu kalau Fikri sedang mengawasinya. Meski tidak tahu pria itu bicara telepon dengan siapa, dia segera menutup kembali pintunya, kamarnya pelan-pelan, lalu beranjak menuju ke arah kamar dulu ditutupi almarhum kakek dan almarhumah neneknya. Ia masih memegang semua kunci kamar di rumah itu. Ia mendapatkan dari laci pribadi milik almarhumah ibunya di rumah yang mereka yang ada di Bogor. Dengan kunci itu, ia membuka pintu kamar yang ditujunya dan menutupnya rapat-rapat dengan perlahan agar tidak ada suara sama sekali. Saat dirinya telah berada di kamar itu, dia mulai menatap ke semua arah. Kamar itu sangat rapi, karena Laila jelas selalu membersihkan dengan kamar teratur, meski sudah lama tidak ditempati. Dia melangkah pertama kali menuju kamar pakaian, mencoba mencari apapun yang bisa memberi petunjuk. Ia benar-benar merasa penasaran tentang orang yang begitu membenci almarhum kakek almarhumah neneknya. Ia ingin menemukan orang itu. Ia ingin tahu kutukan seperti apa yang dilakukan si pembenci, hingga keluarganya harus menanggung semua penderitaan yang sulit diakhiri.
Dalam lemari pakaian itu dia tidak menemukan apapun. Dia segera beranjak menuju sebuah lemari yang hanya terdiri dari susunan laci. Satu persatu laci itu dibukanya dan diperiksa. Ada banyak sekali barang yang tersimpan di sana, terutama berkas-berkas yang seperti sangat penting. Kedua mata dia akhirnya tertuju pada sebuah amplop yang tampak sudah sangat lusuh. Di bagian dasar salah satu laci paling bawah, ia mengambil amplop tersebut, lalu mengeluarkan isinya dan mulai membaca. Kedua matanya membola dalam sekejap, namun mulutnya tidak bisa mengatakan apa-apa karena merasa begitu kaget akan isi dari surat yang tengah ia baca. Dia belum selesai membaca isi surat yang ditemukan tersebut ketika azan asar berkumandang. Ia bergegas menutup kembali laci yang dibukanya. Sementara surat tadi ia masukkan kembali ke dalam amplop dan ia sembunyikan di balik baju. Dia tahu bahwa kamarnya akan diketuk oleh Fikri, sebab pria itu akan mengingatkan dia untuk sholat asar. Kebiasaan Fikri pastinya belum berubah, jadi dia harus selalu mengantisipasi semua gerak-gerik pria itu. Ia kembali keluar dari kamar milik almarhum kakek dan almarhumah neneknya. Tidak lupa ia segera mengunci pintu kamar itu dan menyembunyikan kuncinya kembali. Namun baru saja ia berjalan menuju kamarnya, sosok Fikri pun terlihat sudah mendahului dia dan akan mengetuk pintu kamar wanita itu. Dia segera memutar otak agar Fikri tidak curiga bahwa dirinya baru saja berkeliaran tanpa sepengetahuannya. Ia memutuskan berbelok ke dapur dan berpura mengambil air minum. Non dia, sudah waktunya sholat asar. Bangun non, panggil Fikri seraya mengetuk pintu kamar dia. Dia pun keluar dari dapur sambil membawa segelas air yang ia sengaja isi hanya setengah gelas saja. Ia melakukan itu agar Fikri percaya bahwa dirinya sudah meminum air tersebut, sehingga airnya tidak lagi penuh di dalam gelas. Iya Mas Fikri, aku juga dengar azan berkumandang kok, tanggap dia. Fikri pun terbalik dan melihat wanita itu berada di ambang pintu dapur. Sambil memegang gelas, Fikri tidak curiga sama sekali, karena pria itu berpikir bahwa dia baru saja dari dapur untuk mengambil air minum. Fikri pun tersenyum ke arah dia seperti biasanya. Kalau begitu, aku pergi dulu ke masjid non. Deden sudah menungguku di luar. Pamit Fikri. Iya mas, hati-hati di jalan. Pesan dia sewajar mungkin. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.